Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita panjatkan rasa syukur yang mendalam atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya yang senantiasa menyertai langkah-langkah kita hingga saat ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Dengan hati yang penuh harap dan pikiran yang jernih, dengan niat yang ikhlas, semoga setiap langkah dan ucapan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal kebaikan yang bernilai pahala di sisinya. Mengokohkan akhlak di tengah krisis, Musyawarah PCLDI Kecamatan Matesih menyuarakan harapan dan solusi untuk umat. Matesih, Minggu, tanggal 13 April tahun 2025 di tengah badai krisis global yang mengguncang sendi-sendi ekonomi masyarakat, secercah harapan justru lahir dari ruang musyawarah yang hangat dan penuh empati. Musyawarah PCLDI Kecamatan Matesih yang digelar kemarin malam, bukan sekadar forum bulanan, melainkan medan pengabdian dan peneguhan visi besar umat, menguatkan generasi yang berakhlak, mandiri, dan berdaya saing di tengah zaman yang terus bergolak. Acara dibuka dengan penuh hikmat, mengiringi semangat para tokoh dan anggota LDI yang hadir bukan hanya sebagai peserta, namun sebagai pejuang kebaikan di tengah masyarakat. Menabur asa lewat pendidikan generasi penerus. Dalam sambutannya yang menyejukkan, Kiai Haji Khairul Huda Nurholis, SPD, selaku Dewan Pembina, menyampaikan kegelisahan yang dirasakan banyak orang tua hari ini, generasi muda yang kian jauh dari nilai-nilai agama, budi pekerti, dan kebersamaan. Beliau menekankan bahwa pembinaan generasi penerus tidak cukup hanya dengan nasihat, namun harus diiringi dengan sistem pendidikan berbasis keislaman yang konkret. Sudah saatnya kita membuat sekolah yang mengedepankan keislaman, tempat anak-anak kita belajar tidak hanya ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat. Harus ada kendaraan antar jemput untuk keamanan dan kenyamanan siswa dan orang tua dan sekolah dengan sistem boarding school. Kita tidak boleh kalah dengan situasi zaman tidak baik bagi generasi penerus bangsa, maka perlu dibentuk lembaga pendidikan yang berkualitas dalam mendidik anak-anak kita, tegas beliau, penuh haru. Solusi nyata di tengah krisis global. Ketua PCLDI Matesih, Suwanto, SPD, menyampaikan pandangan realistis dan penuh empati mengenai kondisi ekonomi yang semakin sulit. Perang dagang global, fluktuasi harga kebutuhan pokok, hingga kesenjangan sosial menjadi tantangan yang dirasakan semua lapisan masyarakat. Namun LDI tidak tinggal diam. Lewat berbagai program efisiensi dan ketahanan ekonomi internal, LDI Matesih tetap hadir sebagai garda terdepan dalam menguatkan ukhuwah dan kepedulian sosial. Sebagai contoh, bantuan dari Basnas untuk 10 duafa telah disalurkan dengan tepat sasaran, menjadi pelipur lara di tengah beratnya kehidupan sebagian warga. Silaturahim yang menyentuh hati, membangun jembatan kasih sayang. Dalam suasana Syawal yang masih terasa, LDI Matesih juga menunjukkan keteladanan dalam merajut silaturahim. Kartu lebaran dan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri yang dikirimkan ke Forkompimka bukan hanya simbol perhatian, tapi juga pesan bahwa LDI hadir sebagai mitra sejati pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan spiritual masyarakat. Momen-momen Ramadan juga menjadi saksi nyata bagaimana LDI hadir bersama rakyat. Kegiatan pembagian takjil yang dilakukan selama bulan suci, hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri yang tertib dan penuh ketenangan, menjadi bukti bahwa LDI adalah rumah besar yang mampu mengayomi siapa saja dengan kasih sayang. Kembali ke akhlak, kunci menuju simpati umat. Zaman sekarang yang dibutuhkan bukan hanya pintar, tapi luhur budinya, ujar Suwanto. Dalam dunia yang semakin gaduh oleh hoaks, fitnah, dan perpecahan, LDI Matesih memilih jalan sejuk, membentuk karakter umat yang sopan, jujur, peduli, dan tawaduk. Alhasil, semakin banyak warga yang simpatik dan mulai mendekat pada nilai-nilai luhur yang diusung LDI. Sunat massal, aksi sosial yang membumi.
Program sunatan massal yang akan digelar di tahun ini adalah bukti nyata komitmen sosial LDII. Bekerja sama dengan dokter yang ahli di bidangnya, kegiatan ini tidak hanya membantu keluarga kurang mampu, tetapi juga membentuk rasa cinta anak-anak terhadap Islam sejak dini. Pendataan peserta pun dilakukan dengan rapi, melibatkan seluruh pengurus harian dan bidang kemasyarakatan. Pak PAC bergerak bersama umat, dari Desa Girilayu, Desa Gantiwarno, Desa Ngadiluih, Desa Dawung, Desa Matesih, Desa Karangbangun, Desa Koripan hingga Desa Plosorejo. Semua PAC LDII menunjukkan konsistensi dalam melayani masyarakat. Mulai dari kegiatan tarawih, Idul Fitri, hingga tarling dan silaturahim dengan pamong desa, semuanya berjalan lancar dan penuh kehangatan. Masyarakat dan organisasi LDII menunjukkan kedewasaan beragama dengan menerima perbedaan dan tetap menjaga kerukunan. Penutup yang penuh harap, musyawarah ini ditutup dengan doa barokah yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Iswandi. Dalam doanya, beliau memohon agar LDII selalu menjadi pelita di tengah kegelapan zaman, menjadi rumah bagi mereka yang mencari kedamaian dan kebenaran, serta menjadi sahabat setia bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun bangsa yang bermartabat. LDII bukan sekadar organisasi, tapi perahu penyelamat di tengah badai zaman. Pendidikan generasi, penguatan ekonomi umat, pelayanan sosial, dan kerukunan lintas agama dan lintas elemen menjadi solusi nyata dari LDII untuk Indonesia. Masyarakat pun diundang untuk mengenal lebih dekat, melihat lebih dalam, dan bergabung bersama membangun peradaban yang berbudi luhur. Mari bersatu, karena masa depan bangsa tidak dibangun oleh kritik, tapi oleh aksi nyata yang penuh cinta dan keikhlasan. Demikian laporan kami, semoga informasi yang kami sampaikan membawa manfaat dan menambah keimanan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.